اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة رب اغفر لنا يا ربنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi hazzarna min daril qulub wa amarna bil isti'dadi yawmil ba'th wan nushur. Ahmaduhu wa huwal ghafurus syakur. Amara bi birril walidain wa hazzara wa nahaa 'an uquqil abawain. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصي نفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah-jemaah rahmatullah, pada saat yang mulia ini
Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan iman yang menjadi bekal utama dalam hidup kita di dunia ini. Mari kita wujudkan rasa syukur itu dengan senantiasa menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dalam Al-Qur'an, "Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dengan bekal iman dan takwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perkenannya kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan siapa saja yang takut kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh telah mendapatkan kemenangan yang besar, selamat dari hukuman dan akan mendapatkan pahala. Jemaah rahimahullah, Islam sebagai agama yang menebarkan rahmatan lil alamin telah tuntas dalam mengatur hubungan antara orang tua dan anak. Kita mesti ingat bahwa Islam telah memberi petunjuk-petunjuk yang baik terkait hak dan kewajiban masing-masing orang tua dan anak. Dua unsur yang saling terkait, saling melengkapi, ibarat masing-masing anggota tubuh yang saling menguatkan satu sama lain. Diusahakan agar tidak ada yang timpang salah satunya, karena akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala berbanding lurus dengan keridhaan kedua orang tua. Cukup banyak ayat-ayat suci Al-Quran serta hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah menjadikan sekutu baginya dalam hal-hal ketuhanan dan peribadatan. Dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian tanpa kelalaian. Ajaran sunnah baginda Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya juga menitik beratkan pada kewajiban anak agar selalu berbakti kepada bapak ibunya. Hal tersebut diterangkan Nabi melalui hadisnya yang berbunyi, "Wa barru aba'akum tabarrakum abna'akum." Dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dalil-dalil tersebut menjadi pedoman bagi kita semua dalam hal hormat dan ta'zim terhadap kedua orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Sewaktu-waktu kita bisa membahagiakan orang tua di saat mereka masih sehat, bisa juga membuat senang mereka tatkala sudah berada di alam barzakh. Sewaktu di dunia kita bisa saja pernah membuat sedih orang tua. Bahkan ketika di alam kubur, orang tua bisa menangis karena menyaksikan keterlaluan serta kedurhakaan kita. Jemaah rahimahullah, yang tidak kalah penting adalah hak-hak anak juga perlu ditunaikan. Bukan hanya ancaman bagi anak yang durhaka atau tidak berbakti kepada orang tua, akan tetapi orang tua juga telah akan dimintai pertanggungjawaban sebab tidak berikhtiar dalam mendampingi kesuksesan serta kesolehan anak. Nabi pernah memberikan nasihat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an." Didiklah anak-anak kalian untuk 3 hal: mencintai Nabi kalian, mencintai ahlul baitnya, dan membaca Al-Quran. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menyampaikan kriteria bagi yang ingin menjadi orang tua yang baik. Beliau mengatakan, "Ayyantaqiya umma wa yuhassina ismahu wa yu'allimuhul kitab." Seorang ayah hendaknya mengusahakan dan mengikhtiarkan ibu yang baik untuk anaknya,
memberikan nama yang bagus untuk anaknya, serta mengajarkan membaca Al-Quran. Dikisahkan bahwa salah seorang laki-laki datang menemui sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia lalu mengaku akan tindakan kurang ajar anaknya. Lantas sahabat Umar langsung memanggil sang anak untuk dipertemukan dengan orang tuanya, sekaligus ditanya mengapa tega durhaka. Lantas tanpa diduga sang anak menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya? Wahai Amirul Mukminin, sungguh ayahku ini tidak melakukan 3 nasihatmu. Ia tidak berikhtiar dalam menjagaku. Ia juga tidak memberikanku nama yang baik, dan bahkan ia juga tidak berusaha mendidikku dengan baik." Mendengar penjelasan sang anak, sahabat Umar kembali menegur orang tua anak tersebut. Beliau memandang ke arah orang tua si anak dan berkata, "Jita tashku qad ibnika wa qad aqtahu qabla an ya'udaka." Anda mengadu kepadaku atas kenakalan anakmu, sementara Anda sendiri telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Wa asaka ilaihi qabla an yusi'a ilaika. Dan Anda telah memperlakukannya dengan buruk sebelum ia memperlakukan buruk kepadamu. Jemaah rahimahullah, dalam ajaran Islam ada hal penting yang bisa diajarkan, yang terus menerus diajarkan oleh para ulama sekaligus para leluhur kita, yaitu apa yang dinamakan dengan nirakati dzurriyyah atau meriyadhahi anak itu. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi tercatat bahwasanya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam berkenan membantu memperbaiki dinding rumah milik 2 anak yatim di sebuah kota, karena orang tua serta leluhurnya termasuk orang-orang yang baik dan soleh. Jadi kesalahan orang tua bisa membuat pengaruh baik untuk dzurriyyahnya atau keturunannya, dengan senantiasa mendoakan, rutin menidakati serta meriyadhahi anak keturunannya. Semoga kita semua yang masih hidup dan masih mempunyai orang tua bisa sepenuhnya berbakti dan ta'zim, dan bagi kita yang juga mempunyai anak bisa sepenuhnya mendampingi serta mengarahkan pada petunjuk-petunjuk yang digariskan oleh syariat Islam. Karena kelak keturunan yang soleh akan dikumpulkan bersama para sesepuh dan leluhur yang juga berakhlak baik. Sebagaimana kutipan ayat Al-Quran, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan serta kami kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala 'idhami ni'amihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa zanna bi malaikatihi al-musabbihati al-qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.